pagi. Di sini saya bersama Bapak Didin Holidin sebagai narasumber di pagi hari ini. Pak, bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai munculan hacker Bjorka? Apakah itu sesuatu hal yang positif atau hal yang negatif, Pak? Kemunculan hacker Bjorka dan memang yang menjadi sasaran adalah data-data yang ada di pemerintahan Indonesia. Kita bisa mengambil ya apakah itu hal yang positif atau negatif tergantung cara pandang kita. Yang pertama bahwa kita tidak boleh terlena dengan kemunculan Bjorka ini. Bisa jadi Bjorka belum tentu seorang hacker ya, karena belum terbukti. Dia juga belum menyatakan atau kecuali kalau Bjorka itu memberikan secara detail bagaimana caranya, langkah-langkahnya sehingga situs itu bisa terbongkar. Seandainya dia juga betul-betul seorang hacker yang mampu masuk ke beberapa perusahaan yang ada di Indonesia, maka itu juga harus diterima oleh pihak yang berkaitan. Bisa jadi dia memberikan betapa mudahnya data-data yang dimiliki oleh pemerintah diambil. Nah, hal itu juga harus dibuktikan oleh pemerintah kita atau oleh perusahaan. Lalu bagaimana tanggapan Bapak mengenai hacker itu sendiri, Pak? Hacker itu sebetulnya salah satu istilah dalam perkembangan informasi dan teknologi. Jadi bukan sesuatu yang harus ditakuti gitu. Karena istilah awalnya definisinya juga bahwa hacker itu adalah orang yang ahli di bidang informasi dan teknologi secara detail ya. Jadi memiliki keahlian yang detail yang dalam gitu. Ada istilah yang sudah negatif dibuat di awal, namanya tuh cracker gitu kan. Orang yang mampu membobol sebuah sistem untuk mengambil informasi di dalamnya demi keuntungannya sendiri. Contoh misalkan ada crack aplikasi tertentu supaya kita tidak beli. Orangnya itu cracker, filenya biasanya crack. Kalau istilah crack itu udah betul-betul negatif. Tapi kalau istilah hacker itu kembali lagi ke penggunanya. Bagaimana dia landasan dasarnya, tujuannya. Dan sekarang Bjorka ya, yang dianggap bahwa mampu menjebol atau mampu membobol website atau server komputer yang dimiliki oleh sebuah institusi. Tergantung seorang hacker itu, tergantung dia itu masuk ke sebuah institusi melalui web itu memiliki izin atau tidak. Nah, kalau misalkan memiliki izin, maka itu ya positif untuk menemukan kelemahan dan kekuatan web tersebut. Seperti halnya rumah lah. Rumah itu memiliki pintu, rumah itu memiliki jendela, rumah itu memiliki satpam, rumah itu memiliki pagar depan. Nah, itu adalah keamanan-keamanan yang biasanya seperti halnya website dibuat itu pasti ada keamanan-keamanan. Ketika ada orang yang mampu menjebol itu, nah itu disebut dengan hacker. Kalau misalkan masuknya seizin ya hal yang biasa saja, masuk ke rumah dengan seizin gitu kan. Tapi kalau masuk tanpa izin, mengambil datanya atau merusak sistemnya, maka itu akan kena undang-undang ITE gitu, undang-undang yang berlaku. Kalau ya mengambil sesuatu tanpa seizin berarti apa? Maling. Lalu ada gak Pak tips dari Bapak agar data-data kita atau privasi kita itu aman, Pak? Kalau dicepatkan tergantung data apa yang akan kita amankan. Misalkan akun Google, supaya data kita yang di Google aman ya berarti harus sering sekali merubah password. Yang kedua, ketika kita menggunakan aplikasi harus yang sudah terverifikasi oleh Google. Jangan menggunakan aplikasi-aplikasi yang dipaksa untuk masuk ke handphone kita.
Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Holidin yang telah memberikan informasinya. Semoga apa yang beliau informasikan tersampaikan kepada kita semua. Baik, saya Buce Cahaya Gumilar dari Kama Media pamit undur diri.